Randy Orton tantang John Cena buat tanding gelar. Jade Cargill sekarang incar Tiffany Stratton. Aleister Black kembali dan hajar The Miz. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 26 April 2025. SmackDown hari ini dibuka sama si Last Real Champion yang jalan kering dengan gaya so cool dan santai banget. Tapi sebelum John Cena sempat ngomong sepatah kata pun, musiknya Randy Orton langsung nyala. Orton kasih respect ke Cena, ngakuin legasinya, kerja kerasnya buat anak-anak dan pengaruh besarnya. Tapi habis itu, dia nusuk halus. Mungkin yang sebenarnya Cena butuh sekarang itu punya anak dan bikin keluarga sendiri. Cena langsung nyolot, bilang kalau dia itu ayahnya semua anak-anak WWE Universe. Ke Orton, Cena bilang, kamu cuma kayak perabotan di rumah ini. Sementara aku yang bangun rumahnya. Waktu kelihatannya mereka bakal adu jotos, Cena malah mundur. Nolak buat tanding hari ini dan nunda pertandingannya sampai di Backlash. Yang kebetulan di kota asal Orton, St. Louis. Tapi Cena kasih peringatan, kalau Orton gagal di sana, dia bakal gagal di depan orang-orang yang paling sayang sama dia. Sebelum pergi, Cena sempat nyerang duluan, tapi Orton berhasil banting RKO di akhir segmen. Opening yang solid banget dari John Cena dan Randy Orton. Mereka ngomong soal 25 tahun, tapi gila sih, kita udah nonton mereka di skena main event itu hampir 23 tahun. Masih jadi dua nama yang paling besar. Dan bener juga kata Orton, ini kayak dunia yang kebalik. Orton jadi babyface, sedangkan Cena sekarang yang jadi heel. Habis itu, kita langsung digas sama pertandingan tag team yang bener-bener keren. Nathan Frazer dan Axiom yang baru naik dari NXT langsung bikin kesan pertama yang gila. Duo ini cepat, lincah dan gak takut ambil resiko. Lawannya Los Garza, dan mereka semua kasih petunjukan high flying yang bikin penonton sorak bareng, "This is awesome." Frazer berhasil hantamkan Phoenix Splash yang clean banget untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang manis buat debut Nathan Frazer dan Axiom di SmackDown. Pertandingannya lumayan bagus walau nggak panjang. Aku rasa Axiom bakal cepat disukai banyak fans. Harusnya sih menurutku mereka masuk ke Raw yang tag divisinya itu agak tipis. Tapi kayaknya WWE bakal ngadain draft lagi jadi semuanya bisa berubah. Terus, giliran sang juara wanita WWE, Tiffany Stratton, buka promo dengan pede banget. Ngebanggain kemenangannya lawan Charlotte Flair di WrestleMania. Dia bilang dia itu bukan pengganti Charlotte, dialah Tiffany Stratton. Jade Cargill muncul dan langsung nantang Tiffany. Katanya ngalahin Charlotte itu bikin Tiffany jadi target. Jade pun ngasih sinyal jelas, dia ngincer gelar itu. Tapi Tiffany nggak mundur. Langsung panggil wasit buat mulai pertandingan saat itu juga. Dua-duanya jual serangan yang atletis. Jade ngandelin kekuatan, Tiffany mainin kecepatan. Mereka tukar spinebuster, back elbow, dan suplex. Tapi pas akhir, Naomi datang dan nyerang Jade, ngelempar dia ke ring post berkali-kali. Tiffany coba pergi, tapi muncul Nia Jax dan langsung ngehancurin Tiffany. Body attack, mat slams, dan leg drop. Jax ambil gelar itu dan pose di atas ring. Aku awalnya nggak ngarep banyak dari Tiffany Stratton versus Jade Cargill, tapi ternyata nggak jelek juga. Ini pertandingan yang bisa banget diulang lagi nanti di tahun ini. Soalnya dua-duanya pasti bakal terus diangkat sama WWE. Aku udah feeling bakal ada DQ, mau itu Naomi atau Charlotte yang muncul. Jadi nggak terlalu kaget pas Naomi datang dan langsung timbul kekacauan. Terus muncul Jake Fatu bawa gelar US Championship, jalan bareng Solo Sikoa. Solo bilang dia yang bawa Jacob ke WWE, walaupun awalnya ada keraguan dari keluarga. Jacob balas dengan bangga, dia menangin gelar ini buat keluarga, suka atau nggak suka. Tiba-tiba Elena datang, ngasih respect karena Jacob ngalahin dia bersih, tapi langsung nuntut rematch sekarang juga. Muncul juga Drew McIntyre, yang ngerasa John Cena ngindarin dia dan Randy Orton nyalip begitu aja. Drew malah bilang Jacob itulah juara yang sebenarnya, dan Drew layak dapat title shot juga. Ele sama Drew mulai saling sindir. Ele nantang Drew buat buktiin dia pantas dapat kesempatan. Akhirnya, GM SmackDown Nick Aldis bikin pengumuman resmi. Elena melawan Drew McIntyre hari ini, pemenang akan jadi penantang nomor 1 buat US title. Langsung ke pertandingan gelar Women's US antara Chelsea Green melawan Zelina Vega. Chelsea Green mulai pertandingan dengan banyak ngulur waktu dan teman-temannya Piper Niven dan Alba Fire ikut campur bantu Chelsea buat ambil alih. Tapi Zelina nggak tinggal diam. Dia balas dengan German suplex dari Turnbuckle dan Meteora. Setelah gangguan dari luar makin parah, akhirnya wasit usir Piper dan Alba.
Itu jadi kesempatan buat Vega. Dengan hanya satu hantaman kotret, Zelina berhasil pin Chelsea Green dan resmi jadi juara yang baru. Gelar single pertamanya di WWE, Zelina ngerayain dengan penuh emosi, angkat gelarnya tinggi-tinggi sambil senyum bangga. Aku benar-benar gak nyangka Zelina Vega bakal menang dan jadi juara Women US. Baru juga Chelsea Green dapat momentumnya, tapi timingnya emang pas sih buat ganti juara. Zelina itu pekerja keras dan udah lama banget juga di sini. Seneng banget lihat Zelina akhirnya dapat momen dan menjadi champion. Backstage, Carmelo Hayes dan The Miz saling ngobrol santai sambil liatin trofi Andre the Giant Memorial Battle Royale. Miz ngasih hadiah spesial, kalung custom dengan kepala Andre sebagai liontinya. Bilang Melo udah nggak cuma menang, tapi ngebuktiin kalau dia itu pantas. Melo langsung nerima dengan bangga, nyebut dirinya sendiri sebagai keajaiban dunia ke-10. Di ring, The Miz langsung curhat soal kekecewaannya karena dia nggak tanding di WrestleMania. Dia ngingetin semua orang soal pencapaiannya, nyebut nama-nama besar kayak John Cena dan Randy Orton, dan ngerasa WWE milih kasih spotlight ke orang baru kayak Joe Hendry daripada dia. Tapi pas dia mau nutup segmennya, tiba-tiba gelap total. Aleister Black balik dengan entrance selamanya yang legendaris. Dia masuk ring, duduk bersila, terus hantamkan Black Mass yang langsung mendarat di kepala Miz. Penonton langsung sorak "Welcome back" sebelum lampu padam lagi dan Aleister pun menghilang ke bayangan. Selamat datang kembali Aleister Black. Emang udah diprediksi sih dia bakal balik, tapi tetap keren banget. Aku suka banget entrance dia yang satu ini, jadi seneng lihat dia balik bawa vibe lamanya. Tapi ya, reaksi penontonnya emang gak sepecah itu dibanding kayak waktu Rusev balik, jelas beda. Tapi aku penasaran sih arah karakter Black ini mau dibawa kemana. Backstage, Bianca Belair kasih kabar ternyata jarinya patah habis WrestleMania. Dia akuin kalau Io Sky pintar ambil kesempatan di triple threat match dan bilang Rhea Ripley itu main curang. Tapi satu hal jelas, pas dia balik nanti dia punya urusan yang belum kelar. Di tempat lain, Nia Jax coba nakut-nakutin Naomi, tapi Naomi santai aja, ngasih peringatan kalau mau nyerang siap-siap aja kena serang balik. Lanjut ke pertandingan number 1 contender buat US title antara LA Knight melawan Drew McIntyre. Pertandingan ini dibangun pelan-pelan, tapi makin lama makin panas. Drew sempat dominasi dengan gerakan powernya, LA balik serang dengan suplex, elbow dari top rope dan gaya khas ya, termasuk banting kepala Drew ke meja komentator. Tapi Solo Sikoa tiba-tiba nyerang dari belakang. Dia kasih Samoan Spike ke LA, wasit gak lihat. Drew sempat kelihatan ragu, tapi tiba-tiba Damian Priest datang dan malah nge-choke slam Drew ke meja komentator. LA langsung protes, tapi ada Jacob Fatu datang terbang. Dia hancurin semua, moonsault, pukulan brutal dan ngegulingin semua yang ada. Jacob bikin pernyataan keras, dialah ancaman paling gila di skena gelar US sekarang. Yap, satu lagi pertandingan keren yang diakhiri dengan diskualifikasi. Jujur, capek juga kalau satu acara ada lebih dari satu ending yang kayak gini. Tapi, feelingku sih ini arahnya ke Fatal 4-Way match. Tapi pertanyaannya, Solo Sikoa itu sebenarnya bantuin Jacob karena disuruh atau Solo lagi main agendanya sendiri nih? Menarik buat ditunggu. Backstage, John Cena, sang undisputed champion, ketemu sama Arthur dan Truth kasih pujian dari hati. Dia bilang Cena itu idolanya dan kapanpun Cena butuh bantuan, dia siap. Bahkan, dia bilang pengen jadi kayak John Cena pas gede nanti. Jimmy Uso masuk terus nyeletuk, "Lah, kamu kan udah gede, Truth." Langsung aja waktunya main event. TLC match untuk WWE Tag Team Title antara The Street Profits melawan DIY melawan Motor City Machine Guns. Langsung kacau sejak bel dibunyikan. 6 orang ini lempar semua senjata yang ada. Montez Ford langsung bakar semangat penonton dengan somersault dive keluar ring. Gak lama, Gargano kasih flatliner dari atas tangga sementara Dawkins ngasih big ending dari tangga satunya lagi. Setiap kali ada yang mau manjat tangga, langsung digagalin. Chemistry antar tim itu gila banget. Semuanya sinkron di sini. Montez juga tiba-tiba ngambil kaki palsu dari penonton dan dipakai buat mukul Gargano. Sabin kasih superfly splash ke Dawkins ke meja. Montez lagi-lagi loncat keluar ring, kali ini ke Ciampa ke meja juga. Dan pas akhir-akhir, Ciampa coba manjat tapi dihantam kursi sampai nggak bisa jalan lagi. Dan Dawkins lompat kasih spear dari atas tangga nembus ke meja. Di puncak tangga, Gargano, Sabin, dan Montez adu pukulan terakhir. Montez ngeluarin sisa tenaganya, gebuk kepala mereka berdua ke tangga, dan akhirnya ambil sabuk yang digantung dan memenangkan pertandingan. Ini pertandingan yang gila banget. Semua orang kasih 200%. Mereka ambil resiko gede banget dan hasilnya benar-benar worth it.
WWE sebenarnya harusnya taruh pertandingan ini di WrestleMania, soalnya semua 6 orang ini tuh luar biasa. Kalau kalian belum nonton, tonton sekarang juga. Oke, main event TLC-nya salah satu match TV WWE terbaik yang aku tonton di era baru ini. The Street Profits, DIY, dan Motor City Machine Gun layak dapat semua kredit. Aku juga suka banget promo pembuka antara John Cena dan Randy Orton. Dua legenda saling balas kata dan rasanya bakal seru banget lihat mereka satu ring lagi di Backlash. Raw abis WrestleMania keren, Smackdown-nya juga. WWE lagi di momen yang bener-bener spesial sekarang. Tapi menurut kalian gimana Smackdown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.